Selamat pagi Mbak Riris. Selamat pagi, Pak Tri. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Alhamdulillah. senang, apakah sedih, atau gembira? Bagaimana perasaan hari ini? Alhamdulillah saya hari ini senang sekali. Ya, senang. Tapi Pak Tri pernah dengar, mohon maaf sebelumnya ya Mbak Riris, katanya Nggih, Mbak oke, Riris itu Bapak. ditunjuk sebagai peserta lomba voli tingkat kecamatan katanya tidak mau. Kenapa ya Mbak Riris? Apa yang menyebabkannya? Iya, ini Bapak. Saya kemarin itu ditunjuk mewakili sekolah untuk ikut lomba voli. Tapi saya tidak mau karena saya itu grogi kalau dilihat banyak orang itu, Pak. Benar, grogi saya itu kalau dilihat banyak orang. Kira-kira kalau penyebab grogi itu apa ya Mbak Riris? Yang Ya itu menyebabkan tadi, Mbak Riris grogi? ya itu tadi Bapak. Kalau saya itu dilihat banyak orang, itu saya merasa grogi. Bapak tahu sendiri kan, saya itu anaknya pemalu, suka menyendiri. Jadinya kalau dilihat banyak orang itu saya grogi, akhirnya nanti saya tidak bisa melakukan passing, smash seperti itu, Bapak. Oh, seperti itu ya. Mbak Riris coba Pak Tris sekarang paham apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Mbak Riris. Nah, eh, Mbak Riris, kira-kira kemampuan apa yang sudah Mbak Riris miliki dalam pertandingan voli? Iya, Bapak. Saya itu kan di rumah itu suka ikut main voli, tapi sama bapak saya dan adik saya. Saya itu pintar, saya itu mampu untuk melakukan passing, Bapak. Passing atas saya juga bisa. Kemudian saya itu juga bisa smash. Itu Bapak. Untuk permainan voli kan yang dibutuhkan bisa passing, bisa smash. Itu saya bisa, Bapak. Ya, wah kalau seperti itu bagus sekali tuh Mbak Riris. Jarang loh anak SD itu bisa passing atas, itu jarang sekali. Apalagi bisa men-smash, itu jarang sekali. Itu sudah lebih dari sangat cukup. Sudah dikatakan nilai plus untuk Mbak Riris. Luar biasa. Karena apa? Cenderungnya anak itu dalam melakukan passing itu kadang tangannya terkilir, nggak kuat seperti itu. Bahkan smash pun nggak akan sampai lah. Berarti kalau Mbak Riris bisa melakukan smash itu berarti lebih dari temannya yang lainnya. Ya, tadi kembali ke awal bahwa permasalahan yang Mbak Riris hadapi adalah grogi atau kurang Grogi. percaya diri. Nah, coba kira-kira untuk supaya kita tidak grogi, apa yang bisa kita lakukan? Saya kira yang bisa saya lakukan itu, saya ikut bermain voli Bapak dengan banyak orang. Kan selama ini saya hanya bermain volinya di rumah sama bapak sama adik. Lah di kampung saya itu ada tempat voli untuk main voli anak-anak di sana, anak-anak seumuran saya. Saya akan mencoba ikut bermain sepertinya Bapak, biar nanti kalau dilihat banyak orang itu saya tidak grogi. Ya, seperti itu bagus sekali. Nah, Mbak Riris berarti luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Berarti tadi kesimpulan yang bisa Pak Tri tangkap itu ternyata bisa dikatakan groginya itu karena jago kandang. Jadi Betul malah enggak? Betul. Jadi terbiasa pada suasana yang lingkup kecil, belum terbiasa dengan situasi yang berbeda sebelumnya. Berarti kalau kita itu terbiasa pada situasi yang sama dengan yang sudah sering kita laksanakan, tentunya perasaan grogi itu akan hilang seperti itu. Uh, Mungkin Pak Tri punya tips untuk Mbak Riris. Coba kalau wajahnya dibuat senyum, senyum, coba diginikan. Ya, ayo, ayo, nggak apa-apa ini. Nah, ya.
Terus kalau senyum seperti itu yang lebar seperti itu, tapi hatinya ingin marah, kira-kira bisa nggak? Ayo, Bisa ya? gimana? Nggak Kacau, bisa, otaknya Bapak. jadi kacau kan? Otaknya Iya. otaknya jadi kacau. Mungkin Mbak Riris karena juga dalam hal pelajaran itu pintar, pasti tahu namanya tokoh pewayangan. Tokoh pewayangan itu di antara banyaknya kesatria yang ada di sana seperti Werkudara dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang pemberani. Tetapi kita bisa ambil pelajaran dari situ. Kenapa? Gerakan yang kita lakukan itu menentukan emosi yang ada dalam diri kita. Contohnya tadi Pak Tri mengatakan, kalau wajah kita senyum, tetapi perasaan ingin marah bisa tidak? Sangat kacau, nggak bisa. Semua wayang yang kesatria itu pasti tegak begini, siap perang, siap. Iya, siap. Makanya dari dia itu memotivasi diri untuk siap. Makanya dia itu berani. Mbak Riz tahu nggak? Keberanian itu ada rahasia tertentu. Apa rahasianya kira-kira? Apa ya Bapak berani itu Hmm. rahasianya? Rahasianya berani itu ya ada dalam diri kita sendiri. Oh, bukan itu Apa pertanyaannya. Bapak? Ya, kalau dalam Islam itu mengatakan bahwa ilmu itu imamnya amal, sedangkan keberanian itu adalah imamnya kemampuan. Kalau kita pemberani, tentu kemampuannya tanpa kita sadari itu akan muncul seketika. Seperti itu, ya. Coba Mbak Riz, Pak Tri ajak untuk buat kata-kata positif. Kata-kata positif tentang keberanian atau tentang berlatih atau yang sebagainya. Buat kata-kata positif. Seperti apa? Iya, Mm-mm. buat saya sendiri ya Iya, Bapak ya. iya, yang memotivasi Mbak Riris untuk Oh, bisa percaya diri. iya. Saya jadi saya berani. Saya berani. Kalau Pak Tri mengatakan seperti ini, perjuangan itu berat, tetapi hasilnya nikmat. Wih, Iya benar kan? Coba Mbak Riris itu bayangkan, bayangkan kalau Mbak Riris nggak berani maju ke depan untuk tampil jadi peserta lomba voli, tidak akan pernah merasakan apa namanya tuh, kemenangan. Coba kita bayangkan bagaimana rasanya jadi seorang pemenang. Wah, banyak ada yang tepukan yang ada dalam di sekitar kita, tepukan, terus ada senyum-senyum bahagia, mungkin kita bisa membahagiakan diri sendiri maupun orang lain. Prestasi yang kita dapatkan juga berkesinambungan ke jenjang berikutnya. Percaya nggak? Kalau ada yang anak SMA itu yang mau jadi tentara atau polisi atau polban itu dasarnya kan dari dia itu pandai dalam hal olahraga. iya. Ya, itu Mbak Riris. Nah, kira-kira komitmen apa yang bisa menjaga Mbak Riris agar ini kita ubah dari yang tidak percaya diri tadi menjadi yang percaya diri. Kira-kira komitmennya apa? Supaya kita percaya diri. Yo, semangat, ayo. Ya, itu tadi Bapak. Komitmen saya akan berusaha sungguh-sungguh dengan mengikuti latihan di kampung saya dengan orang banyak, bergaul dengan orang banyak, lebih berlatih lebih sering. Ya, tapi sambil sambil Sangat percaya diri ya, iya, mengeluarkan spiritnya. iya, sambil, itu apa, menguasai diri saya biar saya tidak grogi, Ya, Bapak. ya, betul Samping itu sekali. juga, saya itu akan meminta pendampingan orang tua saya, memberikan semangat kepada saya, dan saya akan selalu berdoa, Bapak, Ya, agar semuanya lancar dan memberi kemampuan, keberanian kepada saya. ya, betul sekali Mbak Riri. Memang gerakan tubuh kita itu kadang itu menentukan emosi. Jadi jangan sampai kok kita itu loyo seperti ini. Kita harus semangat. Tegakkan tegakkan badan kita. Katanya kita punya jiwa seorang pemenang, ya. Harus Iya. semangat, rajin berlatih, belajar, berusaha, berdoa.
pasti kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin itu bimbingan yang bisa Pak Tri sampaikan untuk Mbak Riris ya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Mbak Riris ini. Tadi sedang asik-asik bermain dengan temannya kok dipanggil ke kantor atau di ruangan ini. Tidak apa-apa Bapak, terima kasih sudah memberikan motivasi kepada saya agar saya lebih berani menunjukkan kemampuan saya, agar saya lebih tidak grogi menghadapi banyak orang. Oh iya, Pak Tri tadi sempat berpikir seperti ini, lupa ini. Lupanya satu pesan. Kalau kita tanya jawab dulu aja. Melawan dengan tidak melawan itu menang mana? Menang melawan. Ya enggak, menang yang tidak melawan. Melawan dengan tidak melawan. Menang yang melawan. Ya menang yang enggak melawan ya. Kan enggak ada lawannya, masa kalah ya enggak. Aduh. Berarti kita nggak lomba dong Bapak kalau Bukan seperti itu. Bukan seperti itu, Mbak Riris. Kadang kala orang yang bisa melakukan smash itu dia itu berniat untuk melawan blok dari lawannya. Padahal yang namanya melawan dengan tidak melawan itu lebih baik atau lebih yang menang adalah yang tidak melawan. Usahakan jadi tidak usah menggunakan ambisi atau emosi. Tapi arahkan pada bola atau daerah lawan yang kosong agar tidak ada lawannya, begitu ya Mbak Riris. Iya Bapak, betul. Terima kasih ilmunya. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan merefleksi diri saya dari kegiatan yang sudah saya lakukan, yang sudah berjalan baik. Walaupun nggak belajar ini, jujur nggak belajar sama sekali, sibuk sendiri. Alhamdulillah karena mau berusaha ya sudah mengalir saja. Itu yang saya rasakan, dapat keberuntungan hari ini. Yang berikutnya yang harus saya perbaiki, memang kalau dari awal-awal itu saya belum bisa menguasai keadaan. Di awal-awal pembicaraan itu saya masih grogi, belum bisa komunikasi dua arah, itu belum bisa. Jadi awal-awalnya masih canggung. Yang ketiga yaitu saya memang dari tadi itu melihat waktunya, berapa menit lagi nih? Oh, tak lihat 2 menit lagi. Itu masih ya bisa ternyata sampai ini. Terus yang keempat, yang harus saya tingkatkan lagi, memang kita bukan ahli psikolog atau PK, jadi nggak terlalu ahli dalam hal coaching. Mungkin itu kita harus belajar pada ahlinya seperti itu. Mungkin gantian Mbak Riris untuk memberikan umpan baliknya. Iya, yang saya rasakan setelah di coaching sama Pak Tri itu lega. Ada motivasi sendiri dari kata-kata Pak Tri yang muncul begitu saja ya Pak ya, membangkitkan gairah saya, keberanian saya, memberikan motivasi saya untuk lebih berani, untuk lebih memandang kemampuan saya, menghargai kemampuan saya agar bisa dapat dilihat oleh orang lain. Seperti itu Pak Tri. Lega dan terima kasih sudah memberikan motivasi. Ya, sama-sama Mbak Riris.